Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan masalah persepsi. Bila pada materi sebelumnya saya membahas sensasi, masalah penginderaan, masalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan perabaan, maka semua hasil penginderaan itu kemudian diseleksi, baik secara sadar maupun tidak. Kemudian diolah, lalu ditafsirkan. Hasil tafsiran ini disebut sebagai persepsi. Jadi saudara sekalian, baik sensasi maupun persepsi sebetulnya adalah satu rangkaian. Walau kita tidak mungkin, bahkan sulit sekali memisahkan di mana batas-batas antara sensasi dan persepsi. Bahkan David Hume, kalau tidak salah, itu mengatakan sensasi kita itu adalah persepsi juga. Jadi ini melibatkan suatu hal yang lebih rumit. Tapi kita akan coba melihat bagaimana cara manusia menafsirkan dunianya. Bagaimana cara kita menafsirkan objek-objek di luar kita. Jadi saudara sekalian, di dalam hal ini tentu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Misalnya ketika terjadi seleksi terhadap objek-objek yang kita lihat, yang kemudian kita persepsi, ini disebut sebagai apersepsi, jadi aktif. Ya. Jadi ketika saya melihat sesuatu yang saya persepsi, itu aktif. Ya. Ini disebut sebagai apersepsi. Jadi saya melihat, menseleksi. Ya. Kemudian ada juga persepsi tentang objek-objek yang kita tidak aktif, ya. Kita berjalan, melihat, ya. Itu tidak aktif, itu disebut sebagai persepsi. Persepsi ini istilah dari Wilhelm Wundt. Jadi dia membedakan antara persepsi dan apersepsi. Apersepsi adalah persepsi yang aktif, yang betul-betul disadari, ya. Kemudian juga kita perlu memahami ada 3 macam persepsi. Ya. Pertama itu persepsi mengenai bentuk, mengenai ruang, mengenai segitiga, mengenai segi 4, mengenai bentuk-bentuk 2 dimensi, bentuk-bentuk 3 dimensi. Ini melibatkan penglihatan monokular dan binokular. Dan masalah ini pertama kali dikemukakan oleh psikologi Gestalt. Jadi di dalam psikologi Gestalt juga dikemukakan masalah hukum-hukum, prinsip-prinsip dari Gestalt, masalah objek dan latar atau juga disebut figur dan latar, kemudian masalah penyamaran ketika objek dan latar tidak jauh berbeda, baik warna maupun corak akan terjadi penyamaran. Kemudian juga masalah bentuk-bentuk 2 dimensi, 3 dimensi, persepsi mengenai kedalaman. Ya. Dan saudara sekalian, persepsi yang kedua adalah persepsi mengenai lingkungan. Persepsi mengenai lingkungan ini mencakup persepsi mengenai bencana, mengenai suhu, mengenai udara, ya. Juga mengenai taman, mengenai bangunan-bangunan. Jadi memang ada, terutama ini dibahas di psikologi lingkungan. Jadi lingkungan fisik kita juga membentuk persepsi, termasuk di situ persepsi mengenai ruang.
Kemudian ada juga persepsi mengenai persepsi sosial. Persepsi sosial ini mengenai bagaimana kita berupaya memahami orang secara akurat. Tapi dasar dari persepsi sosial ini bisa juga kita lihat antara lain usia, kemudian masalah jenis kelamin, kemudian masalah suku, kemudian masalah agama. Jadi persepsi sosial itu biasanya berdasarkan 4 hal itu. Masalah jenis kelamin aja ya, itu merupakan satu diskusi dan perdebatan yang luar biasa ya. Tentang anak laki-laki dan tentang anak perempuan ya. Di masyarakat kita masih ada persepsi bahwa pria itu lebih kuat, ya. Wanita itu lebih lemah ya. Jadi ini satu persepsi yang sampai sekarang walaupun sudah dikoreksi berkali-kali ya, masalah gender ya, ini tetap sulit diubah karena berkaitan dengan masalah kultur. Jadi persepsi kita ini, persepsi sosial ini juga sangat tergantung pada lingkungan ya. Begitu juga mengenai suku, agama ya, itu melahirkan prasangka sosial, persepsi-persepsi yang keliru ya. Atau bahkan juga ada yang di labeling ya. Labeling termasuk di situ. Bagaimana melakukan labeling terhadap suku dan agama tertentu sehingga dinilai negatif atau positif. Jadi saudara sekalian selain itu juga ada persepsi interpersonal. Kalau persepsi interpersonal, seingat saya lebih kepada interaksi minimal antara dua individu ya. Jadi di situ di dalam persepsi interpersonal ini tampak bagaimana setiap orang yang terlibat di dalam interaksi berupaya memahami orang yang terlibat dalam interaksi ya. Baik dari segi wajah maupun dari segi tingkah laku aktualnya. Jadi di sini akurasi dalam persepsi sangat penting. Karena kalau tidak akurat akan terjadi misperception ya, salah persepsi. Jadi juga dari 3 hal itu tentu saya tidak akan mengkotak-kotakannya atau membahas secara terpisah. Di dalam sesi ini saya hanya ingin memberi gambaran bahwa dalam membicarakan persepsi kita tidak bisa mengkotak-kotakannya. Karena ketika kita berbicara tentang persepsi interpersonal, di situ juga ada persepsi sosial. Ketika kita berbicara dengan seseorang, di situ juga ada prasangka sosial. Ada juga masalah stereotip. Ya, stereotip ini gambaran-gambaran umum yang dikembangkan terhadap fisikal, misalnya tentang jenis kelamin, tentang suku bangsa ya, itu stereotip. Jadi ketika saya berbicara dengan Anda, tidak terlepas daripada juga prasangka-prasangka sosial. Ya. Jadi tidak mungkin kita melepaskan itu. Begitu juga ketika muncul persepsi sosial, itu adalah hasil dari interaksi kita, ya, dari bahan bacaan kita, dari pertemuan kita, ya. Kemudian itu membentuk skema di dalam pikiran kita bahwa orang beragama A ini begini, orang beragama B itu begini, ya. Bahwa suku A itu begini, atau perempuan itu begini, laki-laki begitu, ya. Bahwa walaupun tidak semua laki-laki begitu, atau tidak semua perempuan demikian.
Jadi prasangka sosial dan persepsi sosial dan persepsi interpersonal itu tidak bisa kita bicarakan secara terpisah. Begitu juga ketika saya membicarakan atau kita berinteraksi secara sosial, maka faktor-faktor lingkungan itu sangat berperan. Artinya apa? Persepsi kita itu juga tergantung pada lingkungan kita, ya, terutama persepsi tentang ruang. Kenapa kita harus ketemu di kafe, ya? Kenapa kita tidak ketemu di pinggir jalan aja, ya? Atau kita ngobrol di warteg, ya? Jadi persepsi tentang ruang juga mempengaruhi, merupakan satu kesatuan dalam persepsi interpersonal, dalam persepsi sosial. Begitu juga persepsi tentang waktu, ya. Walau semua bagi kita waktu 24 jam, bagi beberapa orang kok waktu begitu lama, ya. Ada yang mengatakan waktu itu begitu cepat. Bagi orang muda mungkin waktu itu sangat lama, ya. Melepas masa muda itu lama sekali. Bagi orang tua seperti saya, cepat sekali waktu, ya. Tiba-tiba udah pagi lagi, udah sore lagi, pagi, ya. Seakan-akan mendekati kematian, ya. Jadi saudara sekalian, itu persepsi tentang waktu. Nah, semua persepsi ini merupakan satu kesatuan. Merupakan sesuatu yang mix, yang kalau dikombinasi merupakan sesuatu yang unik. Jadi kita tidak juga bisa membahas itu secara terpisah. Karena itu di dalam ngobrolan ini, ya santai aja, saya akan loncat sana, loncat sini, ya. Mungkin sedikit tidak sistematis. Kemudian di dalam persepsi sosial ini perlu kita perhatikan pengaruh lingkungan. Orang-orang yang hidup di lingkungan tepian sungai Kali Ciliwung mungkin berbeda persepsi sosialnya dengan orang-orang yang hidup di Pondok Indah, di Jakarta Selatan, ya. Atau orang-orang yang hidup di Jabodetabek, persepsi sosialnya beda dengan orang-orang yang hidup di Jakarta Utara. Jadi lingkungan ini sangat mempengaruhi persepsi sosial kita. Bahkan terakhir kemarin saya sempat dengar juga, saya tonton, ya, sering kita dengar juga sekarang bahwa lingkungan ini pengaruhnya sangat besar, bahkan dia mempengaruhi perilaku kita. Bukan hanya sebatas itu, tapi juga genetik kita. Jadi hasil proses belajar kita di lingkungan kita itu tercatat di dalam genetik kita. Tercatat di dalam perilaku kita melalui sistem saraf kita, melalui gerak kita. Ini saraf, ya. Ini mouse, ya. Macam-macam mouse, ya. Kemudian macam-macam kotak kacamata. Ini kemudian dipelajari dan dipersepsi. Kemudian diingat, ya. Baik melalui gerak, penciuman, baik melalui pendengaran, semua itu dipersepsi. Kita mempersepsi lingkungan kita. Dan itu merupakan informasi bagi genetik kita. Dan itu tersimpan dan diturunkan ke anak cucu kita. Jadi saudara sekalian, bahwa proses belajar setiap generasi itu juga akan mempengaruhi genetiknya, mempengaruhi anak cucunya. Di mana kita lahir, di mana kita dibesarkan, di mana kita bergaul, itu akan menentukan perilaku kita, menentukan genetik kita. Jadi itu menurut para ahli biologi, ya. Bahkan
dua ilmu yang berkembang saat ini adalah biologi dan artificial intelligence ya, robotik. Jadi itu akan memainkan peran besar nanti bagaimana robot-robot dengan intelijensi artifisial itu dipekerjakan ya. Jangan sampai menguasai bumi. Baik, kita lanjut. Jadi persepsi kita tentang dunia melalui penginderaan kita, hasil record dari penginderaan kita, itu sangat menentukan perilaku kita. Kalau kita berpikir dunia ini negatif, maka perilaku kita juga akan, atau reaksi kita terhadap dunia ini juga akan sangat penuh dengan ketakutan, penuh kehati-hatian. Bila positif, maka kita lebih mudah ya, artinya juga tidak terlalu loss ya. Jadi persepsi kita sangat mempengaruhi perilaku kita. Bahkan di sejumlah perilaku secara sosial, persepsi kita membuat kita sehat atau membuat kita gila. Karena apa yang berada di luar akurasi, ya, persepsi yang tidak akurat, itu dapat menimbulkan ilusi. Ya. Dan sekarang ilusi itu diciptakan, saudara sekalian. Ya. Misalnya makanan instan, ya, mie rasa kare, ya, bukan kare, cuma rasa. Jadi di bidang makanan, bumbu-bumbuan, minyak wangi ya, minyak wangi itu luar biasa ya, bukan minyak wangi beneran lagi. Mana minyak wangi saya? Ini minyak wangi yang beneran. Karena saya tidak suka yang instan ya, bukan yang ilusi ya. Jadi ini dibuat memang dari herbal, barang asli ya. Jadi kita bahkan bisa menciptakan bau yang tidak pernah ada dengan secara kimiawi ya. Saya nggak tahu bagaimana mereka bikin minyak wangi ya, sehingga timbul bau-bau yang enak. Juga rasa yang enak ya, yaitu bentuk-bentuk ilusi, di mana sebetulnya itu tidak ada, kemudian diciptakan rasa ayam tapi bukan ayam ya. Jadi saudara sekalian, penginderaan kita mudah sekali dimanipulasi ya. Itu kita akan bahas nanti di dalam persepsi. Tentunya kita perlu memahami dulu hukum-hukum persepsi, latar dari suatu peristiwa, sehingga kita bisa melihat, bisa memahami apa yang disebut sebagai ilusi. Terakhir, saya ingin mengatakan bahwa di dalam proses berikutnya, di dalam perkuliahan berikutnya, saya akan membahas masalah psikologi Gestalt. Artinya apa? Persepsi yang akan saya kemukakan nanti merupakan persepsi yang disampaikan oleh psikologi Gestalt, yang disampaikan oleh sejumlah pemikir Gestalt, Kohler, ya, salah satunya, Kafka, ya. Dan di dalam ini tentu saya akan menjelaskan apa itu Gestalt secara singkat. Jadi para psikolog Gestalt ini mengatakan bahwa keseluruhan itu lebih berarti daripada bagian-bagiannya. Nah, ini sesuatu yang kadang sulit dimengerti ya. Contoh, kalau saya tunjukkan ini,
aliran-aliran tokoh-tokoh psikologi ini buku. Kalau saya tunjukin ini, ya, Anda tentu akan menjawab ini buku. Anda tidak akan menjawab ini sebagai kumpulan kertas, ya, yang mempunyai sampul atau yang dijilid, ya. Jadi cukup ini disebut sebagai buku. Jadi bagian-bagian ini tidak menjadi masalah lagi, ya. Begitu juga kalau saya tanya ini apa, Anda tentu akan bilang ini mouse, ya. Anda nggak akan bilang ini plastik, ya, dikasih roda, ya. Kemudian ada baterai, ya. Bagian-bagian itu nggak penting lagi. Cukup dengan mengatakan ini mouse. Begitu juga kalau ini saya tunjukkan ke Anda. Ini apa? Anda akan menjawab ini adalah bangku, ya. Tidak ada yang mengatakan itu kayu, besi, dan lain-lainnya. Atau kayu ini potong persegi, ada besi, enggak, ya. Itu menunjukkan bahwa keseluruhan itu lebih bermakna daripada potongan-potongan. Sorry. Begitu juga garis, ya. Garis itu sebenarnya sering didefinisikan sebagai kumpulan dari titik-titik, ya. Titik-titik itu nggak punya arti, ya, kecuali ketika dilihat secara keseluruhan. Itulah garis, ya. Bahkan dunia ini dalam konteks adalah gestalt. Artinya apa? Kalau kita melihat langit, tentu kita tidak dapat memisahkan langit dengan awan, ya, dengan warna biru, warna hitam. Ya, kalau kita melihat ke langit, kita juga melihat warna biru, ya. Apa itu langit, ya? Batasnya di mana, ya? Di langit itu sebenarnya ada apa tidak, ya? Atau kalau kita melihat ke pantai, ya. Jadi kita perlu memahami ini sebagai satu keseluruhan, bukan potongan-potongan. Demikianlah cara bekerjanya persepsi pada diri manusia menurut psikologi Gestalt. Persepsi kita muncul tidak berupa potongan-potongan, tapi lebih kepada mencari meaningful, ya, mencari makna secara keseluruhan, sehingga keseluruhan itu menjadi lebih berarti daripada satuan-satuannya, daripada butir-butir atau elemen-elemen dari kesadaran kita. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, kemudian kita pikirkan dan kita ingat, itu merupakan satu kesatuan gestalt, yaitu diri kita, ya. Bukan potongan-potongan pengalaman. Jadi ingatan kita, memori kita, kenangan kita bukanlah potongan-potongan dari pengalaman, tapi merupakan satu kesatuan, satu rangkaian. Harus ditafsirkan sebagai satu kesatuan, yaitu diri kita. Begitu juga objek-objek yang kita lihat, ya. Baik, saudara sekalian, cukup segini dulu untuk kuliah hari ini. Minggu depan saya akan lanjutkan, dan dengan video pendek ini tentu jauh lebih nyaman, ya, daripada saya bikin sampai 30 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.